Jadi pengusaha kopi. Oh iya. Single pertama judulnya Without You. Without You. Ceritanya tentang Dan nih orang dari Malang ke Jakarta itu naik motor ya? Iya, naik motor. Berapa kilo? 800? 875 km. Selamat datang di Stockroom Brother. Oke, hari ini gue kedatangan teman ngobrol dari Malang. Spesial dari Malang kesini naik motor khusus buat kesini ya. Iya, benar. Kesini. Oke, Mita Mayuni. Hai. Mita Mayuni anak musik, terus anak basket juga, barista juga, mahasiswa juga. Musisi juga. Oh iya, musisi juga. Semuanya diborong. Empat semua. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang musik, masalah Mayuni dan lebih ke single kamu ya. Iya, single mini album. Ini musiknya Mita alirannya lebih kemana ini? Mita sendiri main musik pop alternatif aja dah. Pop alternatif, Pop alternatif meluas. Oke, jadi kemana-mana masuk ya. Masuk bisa, aja. iya. Oke, nah jadi katanya mau ngeluarin ini single. Mau ngeluarin mini album. Oh, mini album. Mini album. Oke. Ya. Kapan tuh? Karena udah lama mati nih ya. Mita Mayuni udah lama nih terkubur. Oke. Kita bakal gebrak 2021 itu sama mini album yang judulnya Hujan Luka. Waduh. Sedih Hujan Luka ya. Dalam banget gitu Hujan Luka. Kenapa harus hujan luka? Karena hatinya berdarah. Oke. Jadi karena hatinya berdarah jadinya judul mini albumnya itu Hujan Luka. Oke, tapi single udah ada kan? Single udah ada. Buat teman-teman yang mau tahu lagunya Mita bisa lihat di YouTube, Spotify, Google Play Music, ada iTunes juga ada. Terus Deezer dan lain-lain. Cuman ketik keywordnya cuman Mita Mayuni dan muncul semua. Wow, gokil udah. Semuanya dua. Semuanya dua. Yang lain masih proses. Oke. Iya. Udah 2 single ya? 2 single. Oke, single pertama menceritakan tentang apa tuh? Single pertama judulnya Without You. Without You. Ceritanya tentang kita tuh nggak boleh marah sama mantan kita. Jadi kayak masih menjaga silaturahmi kayak gitu. Jadi kayak dia tetap berjuang fighting walaupun dia udah kehilangan pasangannya. Maybe I'm not the It's all one. about forgiving maybe. Oh yes. Terus yang kedua? Yang kedua My Hike. My Hike itu Mita Mayuni banget ya. Oke. Pokoknya menceritakan tentang sebuah ketinggian halusinasi seorang pemudi lagi di tengah party gitu, lagi jatuh cinta tapi dia tahu yang dia sukain ini udah punya pasangan. Jadi dia lebih milih nge-keep si cowok ini atau si cewek ini di hayalannya dia aja. Wow, ku bawa engkau ke alam mimpi gitu ya. Yoi, jangan alam kubur ya. Oke, dan sekian banyak musisi yang istilahnya di Indonesia ini memilih alirannya istilahnya lebih ke lirik-liriknya itu diisi dengan bahasa Indonesia. Iya. Mayuni kenapa milih ngisi pakai bahasa Inggris? Jadi beberapa lagu memang pakai bahasa Inggris. Oke. Terus waktu Mita di Malang, akhirnya kita kenal sama orang-orang lain kan, orang-orang musisi lain yang udah pengalamannya udah jauh, jam terbangnya jauh. Akhirnya sharing kayak Mita kan di Indonesia, kenapa sih Mita nggak mau bikin lagu yang liriknya bahasa Indonesia? Awalnya sih kayak lebih ke ketika bahasa Inggris yang udah Mita buat di translate ke Indonesia tuh rada-rada kok kurang ya di kuping gitu. Kok lebih legit di bahasa Inggris. Tapi akhirnya belajar, nyesuaiin kata, akhirnya di mini album ini Mita bakal ada 2 single lagu bahasa Indonesia. Oke. Jadi buat ngimbangin ya? Iya, buat ngimbangin. Buat ngimbangin, Mita juga istilahnya ngeluarin juga single pakai liriknya yang bahasa Indonesia. Iya, lagian Mita juga orang Indonesia ya. Oke. Ini katanya dalam waktu deket ini mau bikin ini juga video klip. Iya, mau bikin video klip. Jadi di dalam mini album itu ada 6 lagu. Salah satu lagu single yang ada di dalam itu judulnya Hujan Luka. Nah, Hujan Luka itu Mita pilih jadi title dari mini albumnya. Jadi
main itulah. Oke. Jadi nomor satunya lah dia nih yang gebrakin Oke, nih oke. Indonesia ini tadi nih biar kita buktiin kalau Oke. sebenarnya lagu bahasa Indonesia lagu dengan lirik bahasa Indonesia tuh juga bisa bagus gitu kan. Iya. Akhirnya kebetulan juga Mita tuh suka keliling-keliling, terus juga Iya. Mita punya banyak teman. Akhirnya kita diajakin proyekan di Bekasi buat Bekasi. bikin Oke. video klip Hujan Duka. Jadi nanti launching mini album itu berbarengan sama launching movie klip itu tadi. Oh, Video klipnya oke. tadi. Itu launchingnya di mana ntar? Di semua Spotify, Iya. YouTube juga. Pasti ya, Spotify, YouTube dan lain-lain lah pasti itu. Nanti pasti bakal diumumin di Instagram, makanya teman-teman follow Instagram Mita Mayuni. Oke. Nah, jangan lupa tuh ditungguin mini albumnya Mita Mayuni dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya. Iya benar. Iya. Supaya Mita lebih semangat lagi. Kalau kata YouTubers gitu ya. Iya. Supaya gue bisa lebih semangat lagi Buat bikin konten gitu. Yeay. Oke. Mita Mayuni ya kan? Iya. Ini lagi di Jakarta dan mau bikin video, terus konsep videonya, konsep video apa? Untuk Hujan Luka itu tadi. Hujan Ya, Luka. Hujan Luka. Konsep videonya sebenarnya Hujan Luka itu lagunya menceritakan tentang rasa kesepian seseorang aja. Jadi kayak bener-bener kayak sepi banget kayak Oke. aduh Mita banget lah pokoknya. Terus Oke. pada akhirnya Mita tuh udah lama di Jakarta. Terus Iya. maksudnya udah lama tahu Jakarta, udah pernah tinggal di Jakarta dan udah mengalami up and down-nya Jakarta. Jadi kayak mikir, apa aku nggak mikir rasa sedih-sedihku dulu di Jakarta gitu kan. Akhirnya terbentuklah konsep Lost in Jakarta. Lost in Jakarta. Lost in Jakarta. Jadi konsepnya itu seolah-olah kita itu sendiri banget di Jakarta Iya, gitu sendiri ya. banget kayak ya udah kita keliling aja Jakarta, nikmatin aja tuh gedung-gedung tinggi gitu. Oke. Oke, jiwanya Mita ini jiwanya lepas banget ya. Iya, free spirit kalau katanya di IG itu free spirit, wild spirit. Oh gitu. Free Bebas spirit ya. itu digambarkan itu sebagai seseorang yang nggak mau diganggu apa gimana itu? Ya sebenarnya aku tuh paling susah sih ikut aturan gitu. Cuman ya Oke. makin gede kan makin paham aja. Ada beberapa aturan yang nggak bisa di break, tapi tetap ada aturan yang harus di break. Iya, karena aturan dibuat untuk dilanggar. Nggak juga sih, tapi ya. Oke. Selain musik, Mita ini kan mahasiswa juga. Iya, mahasiswa. Oke, jadi istilahnya musik ini yang jadi fokus utama itu lebih kemana? Ke kuliah kah apa musik? Kalau buat fokus pertama tetap kuliah. Oke. Karena itu adalah kewajiban sebagai anak ya. Oke. Ya, benar ya. Mau gimana lagi? Tapi akhirnya sebenarnya perjalanan musik Mita itu dari SMA. Cuman waktu Mita ngambil langkah buat solo itu juga dari kampus. Karena Mita kan memang suka main. Akhirnya main di UKM itu ketemu sama anak komunitas seni. Akhirnya aku suka bikin lirik, terus akhirnya aku bilang kayak, bantuin dong garapin ini, jadi. Oke. Jadi ya udah. Akhirnya tetap kuliah dulu, karena kuliah juga mempertemukan aku dan musik lagi. Iya. Kuliah, musik baru yang lain. Oke, berarti sekarang kuliahnya udah kelar apa masih? Masih. Di mana kuliah sekarang? Di Malang. Malang. Iya di Malang. Kuliah di Malang. Oke. Ditanya di Malang mana, itu Pak? yang tok itu kan? Bakso. Oh, bakso ya. Malang. Bakso Malang. Bakso ya? Iya. Oh iya benar. Oke. Berarti kuliahan juga, musik juga, sama barista juga? Barista juga. Oke, barista itu apa? Tukang kopi. Tukang kopi ya. Itu buat selingan aja apa gimana? Mita tuh orangnya aneh. Aneh? Dia kalau ngeliat hal baru gitu pengen coba aja. Oh. Semua pengen dicoba gitu. Apa aja pengen dicoba. Waktu itu kenal sama dunia kopi tahun 2019. Ditawarin ngebar di salah satu kedai. Oke. Terus akhirnya kayak asik ya. Ternyata kopi tuh banyak komponen bla 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 dan ada hitungannya, ada matematikanya, ada apa segala macam. Oh. Akhirnya yaudah deh aku coba nekunin di kopi gitu kan. Terus akhirnya dapat tawaran kerja yang di tempat yang lain-lain, akhirnya nambah pengalaman dan juga Mita kan dari Kalimantan. Iya. Kalimantan Tengah itu tempat kopinya masih sedikit gitu dan juga mereka mungkin produk knowledge-nya juga kurang karena mereka kan di sana bahkan di Kalimantan tuh belum banyak
petani kopi itu masih jarang banget. Oh. Akhirnya Mita nanti pengennya kalau Mita udah punya banyak pengalaman di Jawa, Mita bisa bawa ke Kalimantan. Dan gue tahu ntar lo bakalan ngasih nama kopinya apa? Tripi Kopi. Oh, Tripi Kopi. Gue kira Mayuni Kopi tadi. Enggak, Tripi Kopi. Oh, enggak. Soalnya kan aku halu ya orangnya. Oke. Ya gitu. Oh, jadi tebakan gue salah. Iya, salah. Jadi karena di Kalimantan istilahnya Masih peminat belum. kopi. Tapi peminat kopi banyak kan? Peminat kopi susu. Garis bawahi peminat es kopi susu. Oh, es kopi susu kalau Iya, bisa. dan itu yang menjadi challenge buat aku. Kenapa sih sekarang banyak yang tertarik sama es kopi susu, sedangkan kopi itu kan ada yang manual brew gitu, yang kayak V60, yang kayak Aeropress, yang itu rasanya pure kopi. Tapi kalau udah kayak gini nih, Oke. ini tuh udah dicampur-campur kan udah beda, udah udah pakai pure susu. kopi ya, kayak gitu. Jadi yang kopi pure kopi kayak gini nih. Enggak juga? Nggak juga. Lah ini apa berarti? Kopi tapi udah dicampur-campur juga. Campur gula. Campur gula, campur apa? Oh, oke. Tapi kalau di barista itu kopinya pure. Pure kopi. Biji kopi digiling, kasih air panas udah. Itu kopi hitam. Oh, kopi hitam. Kalau orang orang kafe itu ngomongnya trennya tuh kopi tubruk. Ya, itu kopi hitam tuh kopi tubruk. Oke. Nah, selain barista, pemain basket juga? Basket juga. Oke. Atlet dulu ini. Atlet ya? Iya, makanya karena saking anehnya Mita tuh kayak banyak yang udah dilakuin tapi ya kayak gitu. Main basket itu dari SD. Oh, dari SD, SMP sampai kapan? Sekarang. Sampai sekarang masih? Sekarang masih, tapi kalau sekarang mah cuman buat hobi doang kayak main-main. Cuma nyari keringat, ikut Oke, komunitas, oke. udah nggak ikut kompetisi lagi. Kalau dulu sampai ngikut kompetisi kemana-mana tuh? Iya, dulu SMP itu nyari beasiswa ke Jakarta. Oke. Bertahan setahun, habis itu balik ke Kalimantan, kuliah ke Surabaya dapat beasiswa lagi. Habis itu ya udah deh ke Malang akhirnya. Itu mahasiswa apa? Beasiswa basket. Basket, ya. Jadi wajib latihan basket tiap hari. Ada itu. Ada, banyak kalau banyak gitu. Cuman kebanyakan itu udah ditawarin. Kalau aku tuh bedanya aku nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Kalau biasa orang nyari bakat. Iya, orang kan ke sekolah-sekolah nyari nih siapa nih yang mau ikut sekolah ini gitu kan. Kalau aku enggak, aku nyari sendiri. Aku nyari sendiri, aku apply sendiri. Oh, gitu. Keterima sendiri, udah gitu doang. Tapi untungnya keterima. Iya, untungnya terima. Oke. Akhirnya ya itu bisa keliling-keliling Indonesia lah akhirnya. Oke. Jadi Gara-gara pas basket. waktu di basket itu udah kemana-mana ya? Udah pernah tanding di Bali juga. Oh, ke Bali pernah, Jakarta. Bali, Jakarta pernah, di Tangerang. Oke, tapi kalau di Kalimantan sendiri itu termasuk kamu itu pemain basket yang handal apa gimana? Biasa aja. Oh, biasa aja? Iya. Tapi kok bisa nyampe ke Jakarta? Kan nyari sendiri. Oh, iya. Yang lain nggak nyari sendiri masalahnya. Oke. Yang lain nggak mau nyari. Kalau Gua tahu aku nyari, tuh. iya. Kalau kamu itu pede, kalau yang lain kurang pede. Enggak? Mungkin mereka males aja. Oh, males. Kadang kan orang nunggu sesuatu datang. Kalau Oh, aku iya, lebih ke nyamperin. Iya, kalau aku lebih yang nyamperin. Oh iya. Aku nggak mau nunggu gitu. Oh iya. Tapi gue rasa juga kurang pede juga sih. Karena banyak orang yang punya skill, tapi dia nggak pede. Iya juga sih, itu masuk akal sih. Iya nggak sih? Iya, masuk akal. Ya kebanyakan memang kalau di Kalimantan itu buat sarana buat dapat informasi kayak gitu tuh susah. Oh susah. Iya, soalnya apa ya, kurang banyak dari luar masuk. Oh. Yang dari luar kurang masuk. Mereka lebih nyari ke bibit-bibit yang udah jadi kayak Jawa tuh kan memang udah yang punya bibit unggul kan anggapannya. Kalau di masalah basket dan semuanya lah, pokoknya Jawa tuh City of God lah kayak gitu. Oh, gitu. Island of God. Oh. Jadi agak jarang masuk ke daerah-daerah Kalimantan, apalagi Kalimantanku. Jadi kalau mau explore itu memang kita yang harus dobrak sendiri. Kita yang harus keluarin zona nyaman itu. Kita yang harus lebih aktif ya. Iya, kita yang harus lebih Dan aktif. kita juga harus tahu celahnya. Gue paham itu karena gue juga punya daerah gue juga itu ya masih begitulah. Ya, masih kurang gitu kan. Kurang Lu di mana informasi. tadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Palangkaraya. Tengah. Iya, mungkin hampir serupa sama Aceh ya. Ya mungkin ya. Iya kan? Iya. Cuman kalau di Aceh Aceh enak kali. Masakannya enak. iya. Masakannya enak, Masakannya kopinya enak. juga Iya, enak, gitu. ya kan? Rokoknya juga enak. Oh di iya. sana. Tembakau sendiri nggak sih? Kan lagi trennya ini Apa di tuh? Malang. Ini tembakau Aceh Gayo. Ada? Semua make itu.
Ngelinting sendiri, tingwe gitu. Linting dewe. Oh, tingwe. Tingwe ya. Orang di sana Udah tingwe belum? udah Gitu. tingwe belum lo? Gimana sih? Oke, tapi gue rasa kehidupan lu pasti banyak dong hal-hal yang menyenangkan ya. Lumayan banyak banget. Up Iya. and down, jungkir balik, roller coaster. Udah kalah, Dufan kalah lah sama hidup gua. Iya. Kalah, Dufan. Asik banget berarti hidup lu ya. Ya, asik diasikin lah. Dan nih orang dari Malang ke Jakarta itu naik motor ya. Iya, naik motor. Berapa kilo? 800? 875 kilometer. Gokil nggak coy? Cewek loh. Bareng cewek juga ya temennya? Barangnya bareng teman cewek. Ya, Cewek loh ini, bukan cowok loh. 800 km lebih dari Malang ke Jakarta naik motor. Gokil nggak tuh? Ntar kita kasih lihat dah videonya ya. Iya. Kalau bisa tuh dibikin sesederhana mungkin lah gitu. Terus Oke. Mita juga bakal dapat pelajaran banyak di jalan. Oke. Kayak gitu, kayak banyak banget lah. Apalagi sama teman. Iya. Itu rintangannya banyak banget. Apalagi waktu pertama berangkat tuh semangat buat kayak, wih Jakarta we coming gitu. Pas Oke. terakhir udah kayak, lu aja deh yang bawa. Mir jangan minum. Udah kayak gitu, udah berantem. Tapi kayak Oke. selama perjalanan tuh banyak banget pelajaran yang kayak, oh iya gue harus sabar nih. Oke. Ternyata tenaga gue masih ada segini nih, gue yang bawa kayak gini. Oke. Berapa lama tuh dari Malang ke Jakarta naik motor tuh berapa lama? 2 hari 1 malam. Wow. 2 hari 1 malam? Iya, tapi itu juga karena hujan sih. Oh, Jadi kita karena tuh yang hujan. kayak dari basah, kering lagi, basah lagi, beli jas hujan tetap basah. Oke. Iya, sampai Jakarta tuh baru benar-benar kering. Kering. Wah, Datang gokil. berangkat kering, sampai kering. Enggak, masalahnya kalau itu kejadian sama cowok ya gue ceritanya biasa aja gitu. Iya. Nah, istilahnya nih kejadian sama cewek gitu. Nah, kalau misalnya kalian malam istirahat enggak sih? Enggak. Tetep hajar terus. 2 hari itu kita berhenti kayak cuma setengah jam. Mungkin cuma buat ngerokok sama minum. Kayak gitu-gitu. Enggak tidur. Enggak tidur. 2 hari enggak tidur. Gokil nih mah, parah. Ya. 2 hari nggak tidur. Sempat tidur sih, temen aku sempat tidur. Tidur, Karena itu pun tidur mungkin di belakang. iya di belakang. Gue bilang, Parah, lu ya. kalau mau tidur lu peluk gua. Oke, Gitu. oke. Jadi kan romantis ya kan. Asik. Peluk gua gitu. Oke. Ntar kalau misalkan apa gantian gitu. Jadi tugasnya kita punya job desk sendiri. Pokoknya Oke. dari terang sampai Oke. gelap gue yang bawa. Gak mau tahu gimana ceritanya, mau itu 6 jam, mau 8 jam gue yang bawa. Tapi kalau udah gelap, Oke. lu yang bawa. Soalnya gue nggak bisa terlalu lihat ini kan, jalan kalau malam. Oh iya. Jadi saling melengkapi lah. Iya di itu, perjalanan. iya itu yang gue suka dari jalan jauh. Tapi yang lo dapet setelah tiba di Jakarta itu, yang lo dapet dari perjalanan itu apa? Ya banyak sih, kayak sabar, rasa sabar itu tadi. Oke. Terus juga apa ya, kayak saling ngerti lah. Kalau temen gue capek, gue harus kayak gimana. Kalau gue yang capek, temen gue harus kayak gimana. Kita jadi kayak saling belajar gitu. Terus di jalan tuh jadi asik cerita tentang hidup. Kita sharing, jadi sharing, kayak ngasih masukan, saling ngasih masukan. Terus ya asik sih. Gue ngerasa kayak gini ya ternyata hidup. Sebenarnya mau naik bis juga nggak masalah sih sebenarnya. Emang Iya. kalau orang ngeliatin kita berdua tuh yang kayak, nih orang bego apa ya gitu kan, Iya, bodoh iya. apa ya, kok rela banget sih ngabisin tenaganya di jalan 2 hari coy gitu. Oke. Apa udah rusak apa tuh otaknya, tapi sebenarnya enggak. Kita banyak dapat pelajaran di situ. Oke, bukan masalah gampangnya ke Jakarta, tapi lebih ke kesannya di perjalanan. Iya itu. Nah lagian jadi gini, aku kan mau garap video klip. Oke. Aku mau garap video klip. Dan aku tuh kayak pengen ngerasain yang namanya
gue mau capai sesuatu dengan cara yang sesederhana mungkin. Oh, oke. Jadi ada ceritanya gitu. Wih, lu garap video klip di Jakarta, gimana nih ceritanya? Ya, wah, lu duduk dulu, lu ngopi kalau mendengar cerita gua, gitu. Asik. Jadi ada histori. Iya. Gue pas dulu istilahnya mau bikin video klip, gue berangkat dari Malang ke Jakarta. Iya, jadi kayak gitu. Apa lu mau dengar? Lu duduk dulu, siapin kopi lu udah. Lu dengerin gua pantun kayak apa, kayak dongeng gitu. Udah, jadi lu bilang sebat dulu sebelum. Iya, sobat dulu juga. Jangan lupa sobat. Gokil parah nih orang. Nah, gue juga pengen tahu ya kan. Kan di lengan lo kiri kanan banyak tato nih ya kan. Iya. Lo bertato itu kenapa? True story ya, true story. Sebenarnya senang sama tato dari kecil karena dari keluarga nyokap itu semuanya semuanya tato. Bahkan tante gue juga tatoan. Oh, tapi gitu. mereka tatonya di tempat-tempat tersembunyi emang. Oke. Karena mereka kan kerja di kantor kan. Iya. Nah, waktu kuliah itu gue ngerasa kayak gue udah cukup dewasa buat milih jalan hidup gue. Iya. Walaupun memang masih orang tua yang bantu kan, gue masih ada lah gitu. Terus akhirnya ada satu jadi waktu mau nato tuh ada satu momen yang bener-bener kayak ngedown banget. Teman-teman gue tuh pada ya udahlah kayak gitulah di Surabaya. Akhirnya, gue pengen nato aja deh gitu. Gue pengen ngerasain sakit di badan gitu. Iya. Nato akhirnya, tato pertama gue di jari malahan. Oke, apa itu? Don't trust too much. Oh, Yang percaya tuh jangan berlebihan. Percaya sesuatu jangan berlebihan. Oh, oke. Dan itu istilahnya pasti punya makna tertentu. Iya, karena itu tadi yang teman-teman aku di sana tuh ya kayak udahlah gitu. Ngerti gak sih? Oh, oke. Ada yang nggak asik lah. Iya, perjalanan di Surabaya tuh lumayan sakit kalau menurut aku sih. Oke, itu lebih ke temen apa? Ke temen, pure temen. Memang teman-teman baru. Oh, dan temen itu yang baru. bikin aku kayak harus berhati-hati juga nih kalau mau percaya sama orang. Akhirnya nato. Dan selanjutnya kenapa bisa penuh? Tagihan. Oh, iya. Gue juga udah pernah ngomong sih, maksudnya sama orang yang tatoan gitu. Dan dia bilang memang tato itu kalau udah kena sekali pasti nagih. Iya, gitu. Nagih. Oke, tapi nagih itu setiap tato itu harus ada historinya apa seneng-seneng lo aja? Gue pengen ini, apa gimana? Relatif sih kalau aku udah nggak pengen apa ya, kalau orang banyak kan ngomong kayak lu kalau nato harus ada maknanya dong kayak gitu kan. Oh iya. Tapi makin kesini kayak ya kenapa kalau gue mau nato ini kenapa gitu. Kalau gue mau gambar ikan cupang di sini kenapa emang ada ikan cupang di badan gue gitu ya. Oh ya kalian di sini ikannya bisa renang. Gitu. Oke. Nah, berarti lo filosofi tato lo itu lebih ke istilahnya karena titik awal itu lo benar-benar disakitin gitu ya. Jadi lo benar-benar tersakiti dan lo lampiasin itu di badan. Tato. Ya, tato. Oke. Ya, dilirik juga. Oh, dilirik juga. Iya, sad girl, #sadgirl. Minta #sadgirl. Sedih banget ya. Sad girl. Tapi gue rasa dia sedih, tapi kebanyakan istilahnya kalau orang kayak lo itu kebanyakan kita ngelihatnya lo itu bukan tipe orang yang sedih. Iya mungkin. Iya. Kalau orang lihat enggak ya? Iya. Kayak ya sih kayak ini orang tapi padahal sedih ya. Oke. Setiap hari. Tapi lo punya ruang di mana ruang itu lo manfaatin buat lo lampiasin kesedihan lo itu ya. Iya, untungnya makanya waktu ketemu musik di situ lebih banyak dapat ini sih kayak kelegaan gitu. Oh, lo bisa ngelepasin di sana. Iya. Gitu. Makanya jadi pure 6 di mini album tuh ada 6 lagu. Yang di YouTube itu yang My Hike sama Without You itu juga termasuk. Oke. Ada 4 lagu baru berarti kan. Iya. Yang 4 ini emang semua keluhan hati gitu. Oh. Keluhan hati dari aransemennya pun, aransemen dasar pun aku maksimal di situ. Kayak aku cerita nih, jadi kayak mau kenal sedihnya gue nih, dengerin lagu gue. Dengerin mini albumnya. Iya. Oke. Dan istilahnya kalau dari gua, kalian semua istilahnya harus dengerin mini albumnya si Mayuni ya kan? Karena di sana dia bercerita tentang arti kehidupan lah ya. Perjalanan. Oh iya, perjalanan kehidupannya Mita Mayuni. Dan gokil banget orangnya juga istilahnya gue bilang ya, dibilang nyeleneh banget ya. Dibilang asik, ya asik banget gitu coy. Ya, jadi harapan Mita Mayuni ke depan lebih ke mini albumnya terbentuk dan tersalurkan, ya kan? Karya-karyanya bisa dinikmati semua orang dan jangan lupa ditungguin dan didengerin dan
Mita ini juga berharap jadi barista ya? Jadi pengusaha kopi. Oh iya. Jangan barista mulu dong. Iya, jangan lah, harus upgrade lah. Oh iya bener. Lo jangan di situ-situ doang, lo harus maju dong. Tipis-tipis, nggak apa-apa, pelan-pelan. Slow but sure. Oh iya, dan hargai proses. Jangan maunya langsung ke puncak terus, gitu. Kalem, santai, step by step. Nyebat dulu. Nyebat dulu. Sampai nggak sukses tapi. Jadi gitu cerita bareng Mita Mayuni hari ini. Jadi Mita, thank you banyak. Thank you juga udah diundang ke sini. Yeay. Jadi ini ntar pulangnya mau naik motor lagi ke Malang atau gimana? Motor. Tetap naik motor lagi? Motor lagi. Wah. Mau singgah malah. Kemana tuh? Jogja. Ke Jogja? Wah, gokil. Nih gua kalau ngebahas Jogja terlalu panjang. Iya, sesuatu di Yogyakarta. Oke. Gua bukan sesuatu lagi di Jogja tuh. Gokil, parah gua di Jogja. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe channelnya Mita Mayuni dan follow Instagramnya @mitamayuni. @mitamayuni. Oke, thank you Mita. Thank you.